Di Jawa abad ke-13, pernah ada sebuah kerajaan yang lahir bukan dari garis keturunan bangsawan, tapi dari darah dan ambisi seorang anak buangan. Nah, ini dia kisah Ken Arok, sang raja terkutuk. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana kebangkitan dan kejatuhannya yang legendaris ini. Darah, ambisi, dan kutukan. Coba deh ingat tiga kata itu. Soalnya tiga elemen inilah yang jadi pondasi seluruh kisah Ken Arok. Ini jelas bukan dongeng pengantar tidur ya, tapi sebuah epik yang kelam banget tentang takdir yang dipaksakan dan harga yang harus dibayar. Harga yang ternyata akan terus menghantui sampai 7 generasi. Oke, setiap legenda itu kan pasti ada titik awalnya. Buat Ken Arok, titik awalnya itu benar-benar dari kegelapan. Mari kita lihat gimana ceritanya seorang anak buangan yang gak punya nama dan status sama sekali, malah bisa jadi ancaman buat tatanan dunia pada masanya. Kelahiran Ken Arok itu sendiri udah sebuah paradoks. Konon, darah Dewa Brahma mengalir dalam dirinya lewat sang ibu Ken Endok, tapi yaitu takdirnya nggak dimulai di istana yang megah, justru sebaliknya, di jalanan. Dibuang pas baru lahir, dia langsung dilempar ke dunia yang keras dan ya nggak kenal ampun. Nah, tapi di balik penampilan yang kayak berandalan, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi. Tanda-tanda takdir yang agung. Sebuah tanda yang cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, yang katakanlah punya mata batin. Masa mudanya itu kalau di zaman sekarang mungkin udah kayak catatan kriminal. Isinya apa aja? Mencuri, berjudi, jadi momok di setiap desa yang dia datangi. Dia itu penjahat yang lihai. Sama sekali nggak ada yang nyangka kalau di balik topeng berandalan ini tersembunyi takdir seorang raja. Nah, ini dia titik baliknya. Momen ini datang dari seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Dia melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang biasa, sebuah tanda raja di tubuh Ken Arok. Ini bukan sekedar tanda lahir biasa ya. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ini tuh kayak stempel ilahi, semacam restu dari langit yang nandain takdir seseorang untuk berkuasa. Tiba-tiba aja, sang berandalan ini jadi punya legitimasi gaib. Setiap ambisi besar itu kan butuh alat yang pas ya. Nah, bagi Ken Arok, alat itu adalah sebilah keris. Tapi keris ini nggak cuma bakal jadi kunci kekuasaannya, tapi juga, ironisnya, jadi sumber kehancurannya sendiri. Jadi, untuk merebut tahta, Ken Arok butuh senjata sakti. Dia pesen dong ke empu paling legendaris, Empu Gandring. Tapi, ya namanya juga ambisi, sabar itu nomor sekian. Sebelum kerisnya jadi sempurna, Ken Arok gak sabaran. Dia rebut keris itu dan langsung membunuh sang empu dengan karyanya sendiri. Nah, di napas terakhirnya itulah Empu Gandring mengutuk keris itu. Sebuah kesalahan fatal yang bakal membayangi Ken Arok selamanya. Dan inilah harga dari ketidaksabarannya itu. Kutukannya itu spesifik banget. Keris tersebut bakal memakan 7 korban dari keturunan Ken Arok, termasuk ya dirinya sendiri. Bayangin, 7 nyawa untuk sebuah tahta. Oke, berbekal keris terkutuk di tangan, Ken Arok sekarang udah siap nih buat langkah terakhirnya. Sebuah kudeta berdarah untuk merebut kekuasaan yang dia yakini sebagai haknya. Sasarannya udah jelas, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok membunuhnya. Dan begitu saja, dalam sekejap dia merebut tahta, istri, dan juga kekuasaan. Sang buronan kini telah menjadi penguasa. Tapi Ken Arok nggak cuma merebut tahta, dia juga menikahi janda Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Kenapa? Nah, ini kuncinya. Karena Ken Dedes ini diyakini punya yang namanya Wahyu Keprabon, sebuah aura mistis yang jadi penanda takdir raja-raja besar. Jadi, dengan menikahi Ken Dedes, Ken Arok nggak cuma dapat kekuasaan politik, tapi juga legitimasi spiritual yang kuat banget. Dan kekuasaannya nggak berhenti di Tumapel aja. Dia lanjut menaklukkan kerajaan besar Kediri, dan dari Abu Peperangan, dia mendirikan dinastinya sendiri, Kerajaan Singhasari. Perjalanan si anak jalanan ini udah berakhir. Sekarang, dia adalah seorang raja pendiri. Tapi, kita semua tahu kan, sejarah yang dibangun di atas darah itu selalu ada harganya. Kutukan Empu Gandring itu nggak pernah tidur. Dia cuma nunggu waktu yang tepat aja buat menagih janjinya. Dan disinilah takdir bermain dengan sangat ironis. Ken Arok akhirnya tewas dibunuh. Siapa pembunuhnya? Ternyata Anusapati, anak tirinya sendiri, putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, orang yang dulu dia bunuh buat merebut kekuasaan. Lingkaran pembalasan dendam ini akhirnya berputar penuh. Darah dibayar dengan darah.
Dan yang bikin lebih ironis lagi, senjata yang dipakai buat balas dendam itu adalah keris yang sama, keris terkutuk Empu Gandring. Kutukan itu akhirnya memakan korban pertamanya yang paling penting. Tapi kematian Ken Arok itu bukan akhir dari cerita loh, justru ini adalah awal dari warisannya. Sebuah warisan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kisah seorang raja dan berfungsi sebagai peringatan abadi buat kita semua. Nah, disinilah letak dualitas seorang Ken Arok. Di satu sisi, dia itu fakta sejarah, pendiri Singasari dan leluhur dari raja-raja besar Majapahit. Tapi di sisi lain, dia juga jadi simbol abadi tentang ambisi tanpa etika dan kekuasaan tanpa moral. Dia adalah sejarah sekaligus mitos. Jadi pelajaran filosofisnya itu dalam banget. Pertama, kekuasaan yang diraih tanpa etika itu bakal menciptakan kutukannya sendiri. Kedua, ambisi memang bisa membuka jalan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Dan yang terpenting, wahyu atau takdir ilahi itu nggak selalu jatuh ke tangan orang suci. Pada akhirnya, Ken Arok itu nggak dikenang sebagai pahlawan atau raja yang bijaksana. Dia dikenang sebagai seorang pembuka jalan, seseorang yang dengan kekerasan dan pertumpahan darah berhasil mengubah arah sejarah Nusantara untuk selamanya. Nah, ini yang akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah seorang pendiri itu harus jadi pahlawan untuk bisa mengubah sebuah zaman? Kisah Ken Arok seolah menunjukkan bahwa terkadang dari lumpur dosa bisa lahir sebuah kerajaan. Dan dari sebuah kutukan bisa lahir sejarah.